Halo sahabat momen, pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara merubah warna tema dan juga font pada undangan digital yang sudah kalian buat di satu momen. Perlu digarisbawahi bahwa fitur ini hanya tersedia untuk reseller, jadi jika Anda yang bukan reseller dan ingin merubah warna tema atau font bisa menghubungi tim satu momen. Untuk merubahnya, pertama, kita bisa coba scroll dulu ke paling bawah. Di sini ada bagian for developer. Pada bagian for developer, di bagian custom style, kita bisa menyisipkan kode CSS, dan pada bagian custom script kita bisa memasukkan JavaScript. Nah, di bagian custom script kita akan bahas pada video terpisah. Kita akan fokus pada bagian custom style. Oke, pertama untuk merubahnya, kami sudah menyediakan beberapa variabel yang dapat dirubah. Untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang bisa dirubah, kalian bisa klik edit di bagian manapun ya, halaman apapun. Di sini saya contohkan di halaman opening. Kemudian di bagian button, saya klik kanan, kemudian inspect. Nah, setelah itu, di sini ada bagian background color, border, dan colornya. Di sini ada tulisan variabel INV accent. Nah, di mana ini mendapatkan nilai dari variabel yang sudah dibuat sebelumnya sesuai dengan tema yang sudah dibuat oleh tim satu momen. Untuk merubahnya, kita perlu tahu dulu variabel apa saja yang bisa dirubah. Pertama, klik saja bagian ini ya. Diklik. Nah, maka akan muncul variabel. Di sini ada root, kemudian INVBG, INVBase, accent, border. Nah, ini apa saja ya? Kalau kita lihat ya, kita bisa langsung edit di sini warnanya ya. INVBG ini maksudnya adalah background pada undangan ya. Contoh, kita coba scroll ke bagian bawah. Nah, ini kan backgroundnya nih bentuk gambar nih, jadi secara default ya nggak perlu dirubah bagian INVBG. Kemudian di sini ada INVBase. Base ini adalah warna dasar pada font base. Jadi font ada 3, yang pertama font base, font accent, font latin. Nah, ini adalah font base. Kemudian di bagian home, kalau kita lihat sini adalah font latin ya. Kemudian untuk font accent di sini, untuk yang ini nama ini font accent ya. Oke, coba kita rubah dulu, kita testing untuk merubah warna font yang base ini. Kalau kita klik, maka berubah ya. Kita bisa perhatikan di sebelah sini ya. Kalau saya ganti di sini akan berubah sesuai dengan warna yang sudah kita pilih. Ya, ini untuk merubah semua warna ya. Contoh di sini saya rubah menjadi biru misalnya. Maka semua font base akan berubah menjadi biru ya. Berbeda dengan kita klik kemudian kita rubah di sini. Nah, ini hanya satu teks saja yang berubah warnanya. Oke, kita coba kembalikan ya karena saya rasa warna yang sebelumnya lebih baik. Oke, nah di sini kita akan fokus untuk merubah font dan juga warna pada accent dan latin karena biasanya itu yang membuat undangan kita lebih bagus ya. Contoh, ini ada border. Kita mau buat warna bordernya ini serasi dengan warna baju mempelai. Maka kita di bagian INV border kita bisa klik. Kita klik bagian ini. Kita klik di sini maka akan berubah ya. Kita bisa atur juga. Di sini saya pilih warna yang ini. Kemudian di bagian accent ini saya juga mau samakan saja, jadi saya copy seperti ini. Kemudian kalau kita cek ya, di cek buka undangan di sebelah kanan ya, kalau diperhatikan sebelah kanan ini kan background. Ya, background menu saya ingin merubahnya menjadi warna kuning misalnya. Nah, ini tidak akan tampil di sini ya karena nanti harus kita save dulu. Oke, di sini saya coba rubah langsung. Saya ingin merubah menjadi warna hitam saja. Warna hitam, kemudian inaktif. Nah, inaktif ini adalah menu yang tidak diklik. Ya, kalau kita lihat sebelah sini,
Kita coba rubah dulu menu inaktifnya, saya mau warna putih, kemudian ketika menunya aktif saya mau warna kuning. Nah, kalau kita perhatikan tombol yang tadinya warna pink sekarang sudah kuning ya. Sekarang sudah kuning. Ini juga jadi kuning. Nah, jika kurang pas kita bisa atur lagi warnanya seperti ini ya. Sini saya mau dia agak orange sedikit biar nggak terlalu, agar teksnya lebih kontras dengan background ya. Kalau kuning kurang kontras. Sekarang bagaimana caranya agar warna ini bisa fix ya, artinya kalau kita buka di handphone ya, sebelah kanan ini adalah tampilan handphone ya. Ini kan masih belum berubah nih, warnanya masih pink dan menu di bawahnya masih berwarna biru. Nah, caranya adalah kita copy saja bagian root, pastikan titik 2 root, kemudian ini kurung kurawal yang depan dan belakang ini sudah tercopy semua ya. Saya zoom dulu. Nah, di bagian ini di copy sampai sini, klik kanan, copy, terus di bagian developer kita masukkan, kita klik simpan perubahan. Oke, sekarang kita coba reload ya. Ini saya close dulu inspect elemennya di bagian sini ya. Nah, ini sudah saya simpan, ada muncul pemberitahuan. Kemudian kita coba refresh yang di handphone. Nah, yang tadinya pink sekarang berwarna kuning sesuai dengan yang kita rubah di sini tadi. Oke, sekarang kalau kita buka, nah maka menu di bagian bawah sudah berubah ya. Oke, selanjutnya kita ingin merubah font ya. Kalau kita lihat di sini font Latin seperti ini ya. Saya misalnya kurang suka dengan font yang ini dan font base-nya saya kurang suka dengan model seperti ini misalnya ya. Seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan, di sini ada font Latin, font accent, font base ya. Font accent adalah font yang bagian ini ya. Kalau kita cek yang ini font accent. Bisa saja nanti nama itu menggunakan font Latin, bisa saja, cuman secara default ada 3 font yang bisa kita customize. Oke, untuk merubah font saya menyarankan menggunakan Google Font. Caranya adalah untuk mencari fontnya kita tinggal klik saja, buka website fonts.google.com, kemudian di sini misal saya mau cari untuk font accent. Biasanya font accent itu saya menggunakan yang bagian display sini, saya hilangkan centangnya. Oke, misal font accent saya mau pakai yang ini misalnya ya. Sebentar, oke, saya tambahkan dulu yang reguler. Klik seperti ini, kemudian kalau kita klik ya di bagian sini, ini ada font yang sudah kita select, abundant ya. Kita coba cari lagi fontnya 3 ya tadi ya. Oke, misal saya mau pakai Playfire Display, kita klik aja. Terus jangan terlalu banyak font yang dipakai, misalnya di sini saya pakai yang reguler dan reguler italic. Kita cek lagi, ini sudah ada 2, unbounded dan Playfire Display. Di sini saya akan tambah satu lagi untuk font yang Latin. Misal saya mau ganti Grid Vibes. Oke, tinggal klik. Kemudian di sini sudah muncul ada 3 font ya. Dan fontnya ini berbeda. Ada Grid Vibes untuk Latin, Playfire Display untuk yang base-nya, kemudian abundant untuk accent. Kita klik import di bagian use on the web ini, kemudian kita copy yang stylenya, nggak usah di copy, kita copy isinya saja, import, copy, kita masukkan ke sini ya, di bagian paling atas, bagian paling atas kita paste di sini. Kemudian ini kita sesuaikan font base-nya tadi. Di sini kan saya mau pakai Playfire Display, kemudian accent-nya menggunakan unbounded, kemudian Grid Vibes untuk Latin,
saya masukkan, pastikan titik komanya sudah sesuai ya, tanda petik, jangan sampai ada yang kelupaan karena bakalan error. Oke, setelah itu kita coba save dan coba kita preview terlebih dahulu di website. Nah, di sini sudah berubah ya, fontnya sudah berubah. Kalau kita lihat yang di bagian di handphone dengan yang di bagian ini ya, ini font Latin, yang tadinya seperti ini sekarang sudah berubah ya jadi seperti ini. Kita lihat di sini sekarang jadi seperti ini. Kemudian di sini font yang ini sekarang sudah berubah juga, yang tadinya begini. Oke, kalau kita buka, kemudian kita coba cek di bagian nama. Nah, ini kalau kita lihat nih masih kayak belum berubah ya. Nah, ini problemnya adalah dari Google Fonts-nya, entah mengapa kalau di website dia kayak kadang-kadang nggak ngeload, tapi tenang aja, kalau kita cek di handphone dia bakal ngeload dengan sempurna. Oke, kita coba hide toolbar. Nah, oke, di sini sudah ada fontnya ya. Kemudian coba kita buka. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat ya, di sini fontnya kadang nggak sesuai dengan yang sudah kita setting. Nah, ketika dia nggak sesuai seperti ini, artinya font yang kita pilih itu adalah font yang kurang support ya. Nah, di sini kan harusnya kan font yang ini ya. Kalau tadi kita lihat yang Great Vapes ini seperti ini. Ternyata ketika dibuka di handphone malah seperti ini ya. Oke, coba kita cek dulu scriptnya apakah ada yang kurang tepat. Ketika terjadi problem seperti ini, kita bisa mengakalinya dengan cara di bagian ini kita enter sekali, kemudian kita ketik seperti ini, garis kurung siku style, kemudian style seperti ini ya, di antara root ini dan yang ini. Biasanya dengan cara seperti ini akan lebih optimal. Kita ganti di bagian sini link, kita copy yang link saja, kemudian ini dihapus, kita masukkan seperti ini, masukkan di antara yang inilah, kita masukkan di antara text style yang ini. Nah, ini sengaja kebalik gini. Kemudian kita coba save, kita coba cek lagi, ini sudah sesuai. Kemudian ini sudah sesuai dengan font yang kita pilih. Kita coba di handphone apakah sudah sesuai. Nah, sekarang sudah lebih sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kita lihat di bagian Chrome. Nah, fontnya sesuai dengan yang kita pilih di sini tadi. Jadi begitu cara merubah font dan warna ya. Pertama, untuk style, jika fontnya tidak sesuai antara yang diinginkan ketika ditampilkan di handphone, nah maka bisa diakali dengan menambahkan teks seperti ini ya. Buka kurung garis miring style, kemudian yang di copy tadi awalnya import, kita ambil yang link saja, kita copy semua, dimasukkan ke sini. Kemudian di sini ada root variable. Nah, untuk variabel yang tidak kita edit atau tidak kita rubah, kita bisa hapus. Contoh yang tadi kita tidak rubah, bg dan base ini kita tidak rubah, kita bisa dihapus saja seperti ini. Jadi khusus variabel yang kita rubah saja. Ini tadi kita tidak rubah, jadi ini adalah yang kita rubah. Maka akan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita coba lihat sebelum dan sesudah. Sebelum ini saya cut dulu, kita simpan. Oke, kita refresh. Nah, ini adalah tampilan sebelum dirubah antara font dan warna temanya. Ya, ini adalah tampilan sebelum diedit. Kemudian ini adalah tampilan setelah di customize. Kita buka lagi. Ya, jadinya seperti ini. Dengan merubah warna dan juga jenis font pada tema undangan digital satu momen, harapannya undangan yang dibuat akan menjadi semakin sesuai dengan nuansa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menyelaraskan dengan foto prewedding, maka cara ini bisa menjadi solusi.
Sekian dari saya, jangan lupa follow Satu Momen, dan buat kalian yang mau bikin undangan digital, silahkan kunjungi website satumomen.com. Dan sekian dari saya, sampai jumpa pada video tutorial yang berikutnya.